Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Lamita Puspa, Nur Fitria Kurnianti, Mulan Eka Permatasari, Octavius Husodo, Nafa Firliandila dari kelas 644A01, mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Di sini saya Ulan akan menjelaskan standar operasional dan manajemen operasional. Standar operasional, prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu arus atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. SOP berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Cara membuat standar operasional prosedur atau SOP secara benar. Pertama, membuat tim penyusun SOP. Yang kedua, menentukan tujuan dari pembuatan SOP. 3. Mengumpulkan data dan mengkaji kembali. 4. Membuat rancangan awal. 5. Melakukan evaluasi secara keseluruhan. Dan 6. Melakukan simulasi dan memperbaiki SOP. 7 langkah untuk membuat SOP yang baik dan benar. Yang pertama, perencanaan tujuan awal pembuatan SOP. 2. Perancangan awal. 3. Evaluasi internal. 4. Evaluasi eksternal. 5. Pengujian. 6. Perbaikan. 7. Pengaplikasian. Manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan. 2. Membantu meningkatkan produktivitas pekerja. 3. Membantu meningkatkan niat baik. 4. Membantu memotivasi karyawan. Tujuan manajemen operasional. Pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Yang kedua, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Yang ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Cara mendapatkan standar pekerjaan ada 4, yaitu 1. Pengalaman masa lalu atau historical experience. Lalu kedua ada study waktu, time study. 3. Standar waktu yang telah ditentukan atau predeterminate time study. Yang keempat adalah pengambilan sampel kerja atau work sampling. Lalu ada pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu beberapa jam bekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Cara ini memiliki kelebihan karena relatif mudah dan murah, sedangkan kelemahannya standar ini tidak objektif sehingga penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Studi waktu adalah bagian dari prosedur pengukuran kerja yang digunakan di mana usaha manusia menjadi bagian dari aktivitas produktif dan beberapa prosedur yang digunakan untuk mengukur human time untuk beberapa konsep dari sebuah level standar dari suatu usaha. 8 langkah penentuan waktu standar. Yang pertama, definisikan pekerjaan. Yang kedua, bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat. Yang ketiga, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan.
Yang keempat, hitung waktu dan catat waktu serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu siklus pengamatan rata-rata. Yang keenam, tentukan tingkat kinerja dan hitung waktu normal. Yang ketujuh, hitung waktu normal total. Yang kedelapan, hitung waktu standar. Rumusnya, waktu siklus rata-rata sama dengan jumlah waktu setiap elemen dibagi jumlah siklus pengamatan waktu normal. Waktu siklus sama dengan pengamatan rata-rata dikali waktu peringat. Waktu standar sama dengan waktu normal dibagi 1M dikurang faktor kelonggaran. Secara singkat, pengukuran waktu kerja adalah metode penerapan keseimbangan antara kegiatan manusia yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. Untuk menghitung waktu baku standard time penyelesaian pekerjaan guna memilih alternatif metode kerja terbaik, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengukuran kerja atau work measurement atau time study. Waktu baku ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan demikian, maka waktu baku yang dihasilkan dalam aktivitas pengukuran kerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk membuat rencana penjadwalan kerja yang menyatakan berapa lama kegiatan itu berlangsung dan berapa output yang dihasilkan serta berapa pula jumlah tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Menurut Wignosubroto 2006, pada garis besarnya teknik-teknik pengukuran waktu kerja dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengukuran waktu kerja secara langsung. Pengukuran dilakukan secara langsung di tempat di mana pekerjaan yang diukur sedang berlangsung. Yang kedua, pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Pengukuran dilakukan tanpa pengamat harus berada di tempat pekerjaan yang diukur sedang berlangsung. Pengambilan sampel kerja. Metode ini dikembangkan di Inggris oleh L. Tipper pada tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Hal ini akan mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas, dan kelonggaran keterlambatan bagi standar pekerja. Apabila pengambilan sampel ini untuk menetapkan kelonggaran keterlambatan, maka sering disebut penelitian rasio keterlambatan. Prosedur dalam metode ini ada 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter seperti persentase waktu sibuk seorang pekerja. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, butuh jadwal pengamatan pada waktu yang layak. Konsep angka acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Yang keempat, lakukan pengamatan dan catatan aktivitas pekerja. Yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka, biasanya dalam persentase. Fokus pada pengambilan sampel kerja adalah untuk menentukan bagaimana para pekerja mengalokasikan waktu mereka di antara beragam aktivitas yang dilakukannya. Hal ini dapat dicapai dengan menentukan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada aktivitas yang ada pada sejumlah waktu tertentu. Seorang analisis hanya mencatat aktivitas yang dilakukan secara acak. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.